Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syaban. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan teknologi nirkabel. Sebagaimana kita ketahui, teknologi nirkabel merupakan suatu teknologi yang dibuat tanpa kabel. Biasanya ini dipergunakan karena keefisiensian dan kemudahannya dalam diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama kita akan bahas satelit. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita ketahui bahwasanya satelit ini pada awalnya dirancang pada Perang Dunia Kedua untuk keperluan militer. Namun, seiring berjalan waktu, satelit ini dikembangkan yang tadinya hanya sebagai pemenuh sistem LDC atau pelengkap sistem LDC, yang mana LDC ini merupakan long distance cable. Namun karena suatu alasan, dikarenakan satelit ini banyak dipergunakan, maka satelit menjadi suatu hal yang berdiri sendiri. Nah, adapun karakteristik satelit ini adalah yang pertama, sinyal menempuh jarak yang jauh tanpa penguatan. Sehingga di sini tidak perlu adanya penguatan yang dibutuhkan, walaupun jarak yang ditempuh oleh sinyalnya itu cukup jauh, bisa ratusan kilometer. Dan poin kedua adalah peralatan berada pada daerah yang dihuni manusia. Contohnya di luar angkasa, atau dalam istilah asingnya disebut dengan extreme environment. Dan yang ketiga, perbaikan dianggap mustahil. Dan ini merupakan suatu kerugian yang didapatkan oleh satelit. Mengapa mustahil? Dikarenakan ketika suatu satelit telah mengorbit atau diluncurkan ke luar angkasa, maka perbaikan dianggap mustahil. Dan adapun dengan dorongan teknologi saat ini, hanya mampu memperbaiki teknologi satelit yang berada dalam cakupan LEO atau low orbit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya satelit itu merupakan suatu pemenuh sistem LDC. Namun satelit yang dipergunakan di sini dan satelit yang ditujukan untuk LDC itu berbeda karakteristiknya. Yang pertama itu perbedaan sifat konektivitas, yang mana satelit LDC ini pada awalnya bersifat point to point, sedangkan satelit yang sekarang diaplikasikan itu multi point to multi point. Yang poin kedua adalah biaya sistem, yang mana satelit yang sekarang biaya sistemnya tergantung dengan cakupan jarak antar satelit A dan satelit B, antar yang berada di luar angkasa dan yang berada di bumi. Namun pada satelit pada sistem LDC itu berada biayanya pada panjang kabel yang dipakai. Dan poin ketiga merupakan kecepatan transmisi, yang mana tidak perlu dijelaskan lagi bahwa satelit yang sekarang itu kecepatannya lebih cepat daripada sistem LDC. Nah, selanjutnya ada beberapa bagian satelit. Satelit itu sebenarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu space segment yang berada di luar angkasa, dan yang kedua adalah ground segment yang berada di bumi. Nah, beberapa contoh space segment, bagian-bagian satelit yang berada di space segment lain. Yang pertama, bus, merupakan suatu jalurnya. Yang kedua, payload atau hal yang dibawanya. Yang ketiga, controller. Controller ini mencakup tentang kontrol suhu, kontrol ketinggian, dan sebagainya. Yang keempat, propulsion system, dan yang keempat, telemetry tracking and command, yang merupakan suatu central processing unitnya. Next, kita lanjut ke ground segment, yang mana ground segment ini terdiri dari user terminal, SB master jaringan, outdoor unit, dan indoor unit. Sebenarnya outdoor unit dan indoor unit itu suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa hal lagi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke cara kerja satelit. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwasanya satelit terbagi menjadi dua bagian, yaitu ground segment dan space segment. Yang mana cara kerja satelit ini mohon maaf, ada suatu kesalahan. Saya lanjutkan. Di sini ground segment dan space segment ini satelit terbagi menjadi dua, yaitu ground segment dan space segment. Yang mana ground segment di sini yang berada di bumi kita, dan proses terjadinya transaksi data pada satelit ini adalah
stasiun-stasiun yang berada di bumi yang merupakan ground segment ini merupakan mengirim suatu transmisi data kepada space segment, dan proses ini disebut dengan uplink. Lalu satelit melanjutkan apa yang akan ditransmisikan oleh stasiun bumi ke stasiun bumi yang lainnya. Misalnya stasiun bumi A mengirim data kepada satelit. Ini disebut dengan uplink. Selanjutnya, satelit melanjutkan ke transmisi ke stasiun B, yang mana proses ini disebut dengan downlink. Selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa ada beberapa topologi yang dipakai untuk penggunaan satelit. Di antaranya yang pertama itu point-to-point network. Di sini bisa dilihat bahwasanya stasiun A dan stasiun B saling berkomunikasi timbal balik melalui satelit. Jadi ketika stasiun A mengirim data transmisi ke satelit, satelit akan langsung mengirimkannya ke stasiun B, dan begitu pun sebaliknya. Dan yang kedua adalah mesh network. Di sini perbedaannya hanya satu, yaitu adanya suatu hub station yang ini merupakan suatu pengapprove bahwasanya ketika stasiun A ingin berkomunikasi dengan stasiun B, maka di sini harus melalui si hub station ini. Harus mendapat persetujuan dari hub station, baru terjadilah suatu komunikasi antara A dan B. Dan yang ketiga, yang terakhir itu star network, di mana ketika kita mengaplikasikan topologi ini, ketika stasiun A ingin berkomunikasi dengan stasiun B, mereka tidak perlu berkomunikasi langsung melalui satelit, tetapi cukup stasiun A berkomunikasi dengan hub station, dan hub station berkomunikasi dengan stasiun B. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan penjelasan mengenai satelit, kita lanjut ke radio. Nah, adapun radio ini merupakan salah satu teknologi nirkabel yang digunakan pada masa sekarang, yang tentunya dapat memudahkan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan ada beberapa karakteristiknya, itu yang pertama, bisa menjangkau daerah yang cukup luas. Yang kedua, tidak memerlukan instalasi kabel. Yang merupakan dua hal ini adalah suatu keuntungan menggunakan radio. Namun ada suatu kerugiannya, yaitu terdapat gangguan bila terjadi interferensi. Sebagaimana kita ketahui, radio ini berjalan pada suatu ruang hampa dengan frekuensi yang sangat tinggi. Namun ketika ada suatu gelombang lain yang menyamai frekuensinya, maka gelombang radio itu akan terganggu. Nah, selanjutnya, komponen yang penting dalam radio adalah antena. Dan pada umumnya radio itu berkisaran sekitar berjalan pada frekuensi sekitar di atas 30.000 MHz yang digunakan pada gelombang radio ini. Jadi antena yang digunakannya biasanya VHF atau UHF, very high frequency dan ultra high frequency. Nah, adapun jenis antena yang digunakan pada radio ini terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu omnidirectional yang bisa bergerak ke semua arah, dan directional atau yang ditentukan hanya sebagai satu arah. Untuk omnidirectional ini contohnya adalah mobile seluler, dan untuk yang directional contohnya adalah komunikasi antara radio, pemancar televisi, dan sebagainya.